Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kota cantik Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Kota Palangkaraya merupakan barometer kemajuan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah. Begitu juga dengan laju perkembangan peradaban syiar agama Islam. Sejak awal dibentuknya kota Palangkaraya sebagai ibu kota provinsi, pengaruh Islam sudah mulai masuk ke wilayah ini. Kota Palangkaraya adalah sebuah kota sekaligus ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Kota ini memiliki luas wilayah lebih dari 2.800 km persegi dan jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2024 sebanyak 310.000 jiwa lebih. Kota Palangkaraya merupakan kota dengan wilayah terluas di Indonesia atau setara 3,6 kali luas Jakarta. Kota ini dibangun pada tahun 1957 dari hutan belantara yang dibuka melalui desa Pahandut di tepi Sungai Kahayan. Sebagian wilayahnya masih berupa hutan, termasuk hutan lindung dan konservasi alam. Pada saat kota ini mulai dibangun, Presiden Soekarno pernah merencanakan Palangkaraya sebagai ibu kota negara di masa depan. Walaupun sekarang kita tahu, ibu kota negara telah ditetapkan di Kalimantan Timur. Keberadaan kota Palangkaraya tidak bisa dipisahkan dengan Sungai Kahayan. Karena dahulunya, di tepian Sungai Kahayan inilah kota Palangkaraya dibangun dari sebuah desa yang bernama Pahandut. Hingga sampai saat ini, sebagian besar penduduk kota Palangkaraya masih menggantungkan hidupnya dengan keberadaan Sungai Kahayan. Aktivitas warga di tepian sungai masih banyak terlihat. Dari sungai inilah kisah asal muasal peradaban Islam masuk ke kota Palangkaraya. Mula-mula Islam itu datang ke Kalimantan Tengah atau Palangkaraya, kita itu berdagang. Jadi berdagang itu meniti lah kampung-kampung, kata orang Bahari itu kan. Nah, jadi sambil berdagang itu sambil kita ada yang sudah bertempat tinggal di desa itu, di kampung itu. Nah, sambil artinya membawa ajaran Islam. Nah, dan pada waktu itu memang di desa Pahandut itu kan banyak non-muslim. Nah, jadi kita pendatang yang orang Banjar ini, mulailah kita berjualan, membaur sama mereka, sambil ada yang kawin apa segala. Nah, dan berjalan dengan waktu, akhirnya ulama-ulama kita dari Kalimantan Selatan itu ke Palangkaraya sambil berdakwah. Nah, berdakwah mereka di sini, itulah perjalanan Islam masuk ke Kalimantan Tengah. Nah, jadi di sini dulu itu memang tidak kayak ini, memang kampung Bahari itu kan ada apa yang bahasanya itu desa anunya itu ya Pahandut itu yang pertama kan. Nah, jadi kami ini dari Banjar ini berapa sambil berjualan, sambil membawa siar Islam sampai ulama-ulama kita datangkan juga sini kan, seperti dahulu itu kan seperti ayah saya Haji Suryansah, Haji Busra Khalid, gitu, tokoh-tokoh yang lainnya lagi. Nah, di sini lalu mereka NU lah mulai dan mengajarkan di sini apa segala, sampai kita membuka pengajian, madrasah. Nah, jadi lewat disitulah kami mengembangkan Islam untuk Kalimantan Tengah.
Melalui arus Sungai Kahayan inilah Pancaran Hidayah berlabuh di dermaga kota Palangkaraya bersama sejarah masuknya agama Islam yang dibawa oleh para pedagang dari Kalimantan Selatan. Islam yang ada di kota Palangkaraya dan secara umum di wilayah Kalimantan Tengah ini ternyata adalah mayoritas. Ya. Dan ini berarti bahwa kedatangan Islam ke wilayah Kalimantan Tengah ini pada masa lalu adalah cukup banyak para dai ataupun lewat jalur para pedagang, ya. Nah, biasanya kalau kita sudah bicara konteks pedagang, ya berada di pesisir yang berdekatan dengan sungai-sungai. Nah, karena itu bisa kita lihat bahwa hampir semua pinggiran-pinggiran sungai atau das yang ada di wilayah Kalimantan Tengah ini jumlah umat muslim yang ada dan tinggal di situ adalah cukup banyak. Nah, oleh karena itu bisa dipahami secara umum bahwa Islam masuk ke kota Palangkaraya dan juga mungkin wilayah-wilayah yang lain yang ada di Kalimantan Tengah ini adalah lewat jalur dagang, orang-orang berbisnis. Penduduk kota Palangkaraya yang mendiami pinggiran Sungai Kahayan mayoritas beragama Islam. Mereka berasal dari beberapa daerah di Kalimantan Selatan yang dahulunya merantau ke kota Palangkaraya. Di sini mereka hidup dengan membawa keyakinan dari nenek moyangnya, yaitu agama Islam. Pada tahun 1962, kota Palangkaraya saat itu semakin berkembang. Dibuatlah sebuah pasar yang pada saat itu kalau nggak salah gubernurnya sudah dipegang oleh Bapak Cilikriwut. Bapak Cilikriwut membangun sebuah pasar di daerah Komplek Palangkasari namanya pada saat itu. Di situ berkumpullah pedagang-pedagang sehingga pedagang-pedagang tersebut merasa perlu sudah untuk mendirikan sebuah masjid baru yang disebut dengan Masjid Nurul Hikmah. Jadi Masjid Nurul Hikmah itu dibangun menurut catatan-catatan yang kami gali itu adalah sejak tahun 1962. Pada awalnya yang pertama kali berdirinya masjid di daerah kota Palangkaraya ini adalah di daerah Kampung Pahandut yang berada di Jalan Kalimantan yang bernama Masjid Wal Fajri. Kenapa jadi disebut Masjid Wal Fajri? Karena ada beberapa orang mengatakan di situ adalah satu-satunya masjid yang dilakukan sembahyang Jumat bersama. Sementara di tempat lain masih belum ada masjid, dan itu masjid itu dibangun sekitar tahun 1950 sampai 1957. Ada beberapa pendapat yang mengatakan. Sementara yang pernah kami lakukan penggalian data bahwasanya yang membangun pertama kali masjid di kota Palangkaraya itu adalah Bapak Haji Basrin Inin, terus Pak Gudum, terus mertuanya Haji Ali Asri, kalau nggak salah. Ada 4 orang. Dari 4 orang inilah akhirnya berencana membangun sebuah masjid yang disebut dengan Masjid Wal Fajri. Langgar yang berada di samping kita ini yaitu langgar atau Mushola Wal Fajri yang pertama kali berdiri di kota cantik Palangkaraya pada tahun yang insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi
rasa hormat dari pengetahuan orang-orang terdahulu tahun 1957 insya Allah. Cuman tanggal dan bulannya, namanya orang tua kan udah kakek, jadi lupa mengasih tahu riwayat tentang tanggal berapa berdirinya. Di daerah padat penduduk kota Palangkaraya, yaitu kawasan Pasar Besar, terdapat sebuah masjid yang erat kaitannya dengan sejarah masuknya Islam di kota Palangkaraya. Tahun 1446 Hijriah atau 2024 Masehi yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Selasa atau malam Rabu tanggal 1 Oktober tahun 2024 Masehi bertepat dengan tanggal pernikahan Al-Mukarram Guru Mahmud Syargani Al-Banjari. Masjid ini bernama Masjid Nurul Islam. Bahkan sering juga disebut Masjid Pasar karena letaknya yang berada di lingkungan pasar tertua di kota Palangkaraya. Masjid yang desain interiornya sangat erat dengan ornamen dan kaligrafi khas Timur Tengah ini menjadi pusat kegiatan peribadatan dan kemasyarakatan hingga sampai saat ini. 28 September tahun 2024 masih bertepatan dengan tanggal Sina binti Darsani. Kami terima uang 100.000 rupiah dari hamba Allah, pahalanya diadakan untuk almarhum Udang bin Ijab atau Misa masih terima uang 300.000 rupiah dari Allah. Dengan konstruksi 2 lantai, Masjid Raya Nurul Islam sendiri diklaim mampu menampung jumlah jamaah kurang lebih sekitar 5.000 orang. Beberapa pengumuman sebagai berikut. Pengumuman pertama akan disampaikan beberapa undangan. Undangan pertama yang berasal dari panitia Hari Besar Islam Masjid. Pendirian Masjid Nurul Islam itu pun diprakarsai oleh orang-orang yang ada di daerah Pahandut sendiri juga, seperti Bapak Kiai Haji Muhammad Madidi, Bapak Haji Busra Khalid, Bapak Karim, dan teman-teman. Jadi mereka mendirikan Masjid Nurul Islam karena daya tampung yang ada di Masjid Nurul Hikmah itu sudah tidak mencukupi dengan bertambahnya penduduk di daerah kota Palangkaraya, khususnya di daerah Pahandut, baik itu di daerah Jalan Kalimantan sebagai pusat pertama kali berkembangnya Islam dari situ, sampai akhirnya di daerah Komplek Palangkasari, sehingga mereka bersepakat untuk mendirikan sebuah masjid baru yang kita kenal sekarang disebut dengan Masjid Nurul Islam. Jadi kalau kita melihat, ditarik ke belakang, di kota Palangkaraya ini, yang pertama kali tempat ibadah itu
Pelabuhan Rambang. Nah, kemudian berkembang dari Musugondo, Masjid Nurul Hikmah, Langgar Nurul Hikmah. Ya, itu sudah itu baru yang ketiga di sini, ketiga Masjid Nurul Islam. Nah, di Palangkasari itu fungsinya langgar, bukan masjid. Masjidnya di sini. Nah, letaknya cukup strategis. Banyak pedagang yang mengelilingi masjid ini, dan malah juga banyak pegawai waktu pertama itu yang berdomisili di sekitar masjid ini, sehingga masjid ini ya dikatakan cukup berkembang lah untuk menarik umat Islam untuk berpartisipasi dalam pembangunannya. Muadzin yang terhormat Ustaz Ahmad Didi Kesari dan imam yang terhormat Ustaz Haji Aslamani. Seperti masjid-masjid pada umumnya, Masjid Nurul Islam menyelenggarakan ibadah sholat 5 waktu berjamaah. Pada hari Jumat, masjid ini dipenuhi oleh jamaah sholat Jumat. Bernama Firja Ramadan. Awalam yaral insana anna khalaqna min nutfatin fa idza huwa khaliqun alladhi anshara amaratu wa huwa bikulli khalqin alim. Selain warga pasar besar, para jemaah juga terdiri dari warga pemukiman dan perkantoran yang ada di sekitar lokasi masjid. Suasana sejuk dan bersahaja dapat dirasakan ketika jamaah berada di dalam bangunan Masjid Nurul Islam ini. Karpet sajadah yang terbentang memenuhi seluruh lantai ruangan, berpadu dengan ornamen-ornamen dan kaligrafi khas Timur Tengah, membuat para jamaah betah dan khusyuk dalam melakukan ibadah. Sebagai sentral kegiatan umat Islam dari waktu ke waktu berpusat di masjid ini. Karena itu masjid ini masalah dana sebetulnya pembiayaan operasionalnya karena disokong oleh umat Islam di sekitarnya, banyak pedagang. Alhamdulillah tidak menjadi kendala itu. Dapat berkembang dengan baik. Untuk biaya operasional masjid, setiap selesai melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah, pengurus masjid mengelola kotak amal yang isinya merupakan uang sumbangan dari jamaah. Uang sedekah yang dikelola setiap Jumatnya berkisar belasan juta. Hal ini dimungkinkan karena para pedagang di sekitaran masjid memang terkena royal dalam mendermakan sebagian rezekinya untuk keperluan agama. Kemudian kegiatan non-ibadah majlis taklim itu hampir setiap hari, setiap malam setelah maghrib diadakan majlis taklim, dan kemudian setelah salat subuh menjelang fajar, menjelang terbit matahari juga diadakan majlis taklim. Kemudian ada selingan, yaitu kesenian Maulid Habsyi dan di Selingan. Itu malam Ahad diadakan di sini. Kesenian Maulid Habsyi. Kadang-kadang burdah. Nah, itu yang dilaksanakan selama ini.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masjid Nurul Islam menjadi saksi sejarah betapa perkembangan syiar Islam di kota Palangkaraya sangat signifikan. Penganut agama Islam kini tidak lagi dimonopoli oleh para pedagang. Namun, penduduk asli wilayah ini pun mengenal dan memeluk Islam secara sukarela. Hal ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita semua. Dan juga kegiatan-kegiatan keagamaan hari-hari besar Islam bisa dilaksanakan, baik itu Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Nuzulul Quran, dan juga dalam merayakan Idul Fitri, Idul Adha juga bisa dengan terlaksana dengan sebaik-baiknya. Gitu. Nah, sampai berkembang dengan keadaan seperti ini. Kini persentase pemeluk agama Islam di kota Palangkaraya semakin bertambah. Pengenalan agama Islam dan upaya dakwah terus dilakukan sedini mungkin. Lembaga-lembaga pendidikan Islam terus bertambah sebagai wahana pembekalan bagi calon dai penerus perjuangan ulama terdahulu yang datang membawa risalah melalui arus Sungai Kahayan. Sungai yang membawa hidayah bagi kota Palangkaraya. Demikianlah jejak Islam dari Kalimantan Tengah. Semoga saja sepenggal kisah perkembangan Islam di kota Palangkaraya dapat menambah hasanah pengetahuan kita tentang sejarah Islam di Nusantara. Saya Ulan Apipa, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.